Halo teman sinema, balik lagi bareng gue Andre. Kali ini gue akan bahas salah satu drama Korea yaitu The World of Married Couple. Selain tentang kehidupan keluarga Dr. Ji Sun Woo, ada hal menarik yang bisa kita bahas dari drama ini loh, yaitu hubungan antara Min Yoon Seo dan Park In Yoo. Kalian lihat gak sih pola hubungan mereka? Park In Yoo sering banget kasar dengan Yoon Seo, sampai menarik hingga memukul. Hal itu bikin Yoon Seo merasa takut dan harus selalu menuruti permintaan Park In Yoo. Meskipun begitu, Yoon Seo sulit sekali rasanya meninggalkan Park In Yoo. Kira-kira bagaimana ya itu bisa terjadi? Hubungan Yoon Seo dan Park In Yoo termasuk dalam abusive relationship, khususnya physical abuse. Physical abuse relationship adalah suatu hubungan yang disertai dengan tindak kekerasan secara fisik. Hubungan ini dapat saja terjadi di mana aja loh, kapan aja dan gak mandang siapa korbannya, bisa laki-laki ataupun perempuan. Yang jelas dalam hubungan tersebut, korban merasa seperti orang yang tidak berdaya dan tidak berharga. Physical abuse dapat berupa tindakan menyerang yang dapat menyebabkan dirimu terluka. Bentuknya ada macam-macam, misalnya menggigit, mendorong, menampar, mencekik, melempar barang, menahanmu secara fisik, atau tindakan lain yang mengancam. Bentuk-bentuk physical abuse tadi yang udah gue sebutin dapat banget ya kita lihat di hubungan Yoon Seo dan Park In Yoo. Walaupun beberapa tindakan tidak membuatmu terluka sampai berbekas, tetap aja nih, hal tersebut merupakan bentuk kekerasan dan tidak benar jika dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Hubungan dengan physical abuse biasanya didorong oleh rasa tidak aman atau insecure dan rasa takut dari si pelaku. Maksudnya gimana? Nah, pelaku sebenarnya merasa takut untuk tidak dicintai dan takut terlihat bahwa dirinya lemah. Oleh karena itu nih, si pelaku menutupi rasa takutnya dia dengan menunjukkan perilaku mempertahankan diri, yaitu berlaku kasar kepada orang lain, khususnya pada mereka yang tidak patuh pada keinginan pelaku. Banyak korban udah melaporkan bahwa physical abuse ini biasanya bermula dari sekedar menampar atau mendorong, tapi kemudian menjadi semakin intens seiring waktu. Perhatiin pola hubungan ini ya. Jadi physical abuse akan terjadi, kemudian si pelaku akan menyalahkan korban dan mengatakan bahwa korban adalah penyebab kekerasan itu terjadi. Pelaku juga akan mencari alasan lain seperti mengatakan bahwa dirinya sedang dalam pengaruh obat, merasa sedang stres dan frustasi sehingga dia melakukan kekerasan tersebut. Nah, setelah mencari alasan, biasanya pelaku akan meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dirinya menyesal telah bertindak kasar. Tidak jarang juga nih si pelaku membuat janji untuk tidak mengulangnya lagi. Pada banyak kasus, biasanya korban sulit untuk lepas dari pelaku karena si korban juga merasa rendah diri. Dia merasa tidak mampu hidup berpisah dari pelaku, sehingga si korban akhirnya memilih untuk memaafkan pelaku dan percaya bahwa pelaku akan berubah. Pola hubungan tersebut akan berulang lagi dan lagi. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam hubungan dengan physical abuse. Oleh karena itu penting banget nih buat kita memberi edukasi sebanyak-banyaknya mengenai tanda-tanda hubungan dengan physical abuse, agar lebih banyak orang yang memahami dan sadar akan pola hubungan mereka. Untuk kamu yang sedang berada di hubungan dengan physical abuse, kamu perlu ingat bahwa kamu adalah korban di situasi ini. Kamu gak perlu mentoleransi perilaku kekerasan dari si pelaku. Kekerasan yang dia lakukan merupakan tanggung jawabnya dan bukan tanggung jawabmu. Ingat ya, kamu gak perlu menyalahkan dirimu atas apa yang udah terjadi. Jika kamu atau orang sekitarmu mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, penting banget buat kamu mencari bantuan segera. Jangan lupa untuk catat nomor-nomor penting yang memberikan layanan bantuan ya, supaya kamu bisa hubungi seandainya kamu dalam situasi bahaya. Dan yang terpenting, kamu harus segera meninggalkan hubungan tersebut. Percayalah bahwa kamu bisa hidup lebih bahagia tanpa dirinya. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kalian punya pandangan lain tentang adegan yang tadi gue bahas, atau punya rekomendasi film apa nih yang enak dibahas dari sisi psikologi, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dadah!